selamat malam. Ini suara saya sudah bisa didengar ya, Mbak? Oh, sudah. Ini Mbak Cika ini panggilannya siapa ya? Selamat malam. Silahkan. Kita sambil menunggu yang lainnya dulu ya, Mbak ya. Nanti kita mulai jam 9:05 atau jam 9:10. Oke, karena kita sudah ada beberapa yang hadir, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, oke, selamat malam Mbak Ayu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini nantinya bisa bermanfaat buat kita. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Waalaikumsalam Mbak Marianti, silahkan. Ini kita juga baru mulai, jadi kita masih meneruskan apa yang kita bahas kemarin, yaitu tentang metode penelitian sosial. Kemarin yang kita bahas itu lebih fokus kepada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi sekarang itu adalah metode penelitian yang
tidak hanya di penelitian sosial aja, di penelitian manapun itu ada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi itu adalah metode dasarnya. Nah, sekarang kita lebih ke metode sosialnya. Nah, metode maksudnya metode penelitian untuk bidang sosial. Terus saya ingin tahu ini kemarin UTS-nya gimana? Mudah-mudah kan kemarin. Soalnya juga lebih sedikit, hanya 35 soal kemarinnya itu. Dan mudah-mudah itu apa yang kalian pelajari dari situ semua itu. Saya yakin nilainya bagus-bagus. Dan yang belum mengerjakan jangan lupa dikerjakan. Oke, jadi ini pertemuan kita yang kemarin. Jadi kemarin itu mengapa sih kita perlu melakukan penelitian ya. Jadi kenapa kok kita perlu melakukan penelitian yang kemarin itu, karena di situ masih banyak sekali yang belum ada penyelesaiannya. Jadi banyak masalah yang belum ada penyelesaiannya. Terus masalah-masalah yang sudah terselesaikan pun karena zaman itu berkembang, karena perubahan zaman juga penyelesaian masalah ini mungkin itu sudah ketinggalan zaman gitu ya. Karena sudah berganti zaman, kita perlu berganti kepada penyelesaian masalah yang sesuai dengan zamannya gitu. Yang zaman dulu mungkin sudah agak usang gitu, sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk zaman yang sekarang yang lebih modern, sudah ada globalisasi, itu penyelesaiannya tuh jadi seperti apa gitu. Terus selain itu kita juga karena selain ada masalah yang belum terselesaikan, kita juga berusaha untuk mencari penyelesaian masalah itu. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak hanya bagaimana kita menentukan apa saja masalahnya, kita juga bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak hanya menggali apa sih yang menjadi akar masalahnya, tapi karena kadang-kadang itu dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang menjadi sebabnya itu ya. Ini misalkan dalam satu kelas gitu ya, oh ini kenapa nilai sosiologinya ini jelek-jelek gitu ya. Nah, yang menyebabkan itu apa saja sih? Nah, ini mencari masalahnya itu juga sama susahnya dengan mencari solusinya. Jadi di situ kenapa di situ kita membutuhkan penelitian. Terus yang kemarin kita pelajari ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang penelitian kuantitatif kemarin kita membahas detail sekali sampai bagaimana di situ menentukan sampelnya ya. Jadi kemarin ada dua cara bagaimana menentukan sampel. Yang pertama adalah probability sampling, yang di situ kemungkinan setiap anggota untuk dipilih itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas, misalkan di angkatan 2 ini ada 14 orang gitu ya, kemungkinan setiap orang untuk dipilih jadi sampel itu sama gitu. Entah yang nomor absen 1, entah yang nomor absen 14, entah yang nomor absen 9, entah yang nomor absen 20, yang maksudnya nomor absen 12. Nah, di situ kemungkinan setiap individunya itu untuk dipilih menjadi sampel itu sama. Nah, di sini kemarin ada dua contoh. Yang pertama adalah simple random. Jadi sederhananya tinggal di random saja gitu. Nomor absen 1, nomor absen 5, nomor absen berapa, tinggal di random. Terus yang kedua itu stratified random sampling, jadi berstrata itu ya, bertingkat-tingkatan. Misalkan kalau dalam satu sekolah ada kelasan, dalam KP-nya misalkan ada angkatan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau misalkan random itu
boleh dari semuanya ya. Entah itu dari angkatan 1, angkatan 2, jadi tidak ada angkatan, pokoknya semua siswa KPC itu boleh dirandom, boleh diambil, dan kesempatan diambil jadi sampelnya itu sama. Nah kalau stratified itu sudah ada pembedanya, misalkan yang angkatan 1 diambil 10, yang angkatan 2 diambil 10, yang angkatan 3 diambil 10. Nah ini berbeda dengan yang random ya. Yang random tadi kan pas simple random itu semuanya sama gitu ya. Nah jadi itu stratified itu sudah ada tingkatannya. Terus selanjutnya adalah non probability sampling. Kalau non probability itu kemungkinan setiap individunya yang diambil itu tidak sama. Misalkan orang yang nilainya di atas 9, terus itu kan berarti yang tidak di atas 9 berarti kan tidak ada apa namanya, tidak mungkin diambil gitu ya. Terus misalkan dari semua angkatan yang peringkatnya rankingnya misalkan 1, 2, 3, berarti kan tidak semuanya sama. Itu yang salah satu contohnya di kuota sampling. Jadi kita membutuhkan berapa jumlahnya sampelnya gitu ya. Terus ada purposive sampling, di sini juga sampelnya itu berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalkan kita mau mengambil sampel siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang gitu ya. Jadi yang kita ambil hanya yang orang tuanya pedagang saja gitu ya. Jadi karena kita misalkan pengen tahu, misalkan judul penelitiannya pengaruh pekerjaan orang tua terhadap pendidikan siswa misalkan. Nah karena yang di situ kita pengen yang pekerjaannya sebagai pedagang, pekerjaannya sebagai guru, pekerjaannya sebagai petani misalkan, atau yang pekerjaannya sebagai polisi, pekerjaannya sebagai pejabat dan sebagainya. Nah itu kita benar-benar memilih anak yang memilih sampel yang benar-benar sesuai tujuan kita gitu. Di modul halaman berapa ya? Kalau di modul sebentar modulnya itu yang punyanya Pak Ruswanto itu ya, atau Pak Bondet? Pak Bondet. Wah kalau di Pak Bondet ini harusnya ini juga diambil dari bukunya Pak Bondet ini. Bentar. Wah ini apa namanya, PDF saya agak bermasalah ini. Ini saya ambil persis dari apa namanya bukunya Pak Bondet. Kalau yang di bukunya satunya lagi itu agak berbeda. Bentar. Mulai dari halaman 100 ini, mulai dari halaman 100. Jadi yang kalau yang ini sebelum halaman 100 ini ya, yang masih apa namanya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi di situ kemarin ada kuota, ada purposive, dan ada snowball. Kalau snowball itu seperti kita melakukan wawancara ya. Seperti misalkan saya melakukan wawancara kepada ini Pak Waryanti. Nah Pak Waryanti nanti apa namanya disuruh
menunjukkan temennya yang kira-kira memiliki karakteristik yang sama. Kira-kira temennya sampean siapa ya Mbak ya? Terus temannya Mbak Waranti ini menunjukkan temennya lagi, jadinya apa namanya, populasinya itu semakin banyak, apa jadinya sampelnya itu semakin banyak gitu ya. Semakin banyak sampelnya, semakin banyak karena dari satu orang menunjukkan orang lain, dari orang lain tersebut menunjukkan orang yang lainnya lagi, jadi semakin banyak. Nah itu snowball, itu maksudnya seperti itu. Terus metode penelitian kualitatif, jadi di sini adalah yang kemarin itu yang kuantitatif kan lebih ke angka gitu ya. Kalau yang metode penelitian kualitatif ini lebih ke kata-kata, itu lebih ke verbal gitu ya. Misalkan kita pengen mengetahui bagaimana sih tingkah laku dari suku, misalkan suku di Kalimantan gitu ya. Kita pengen tahu ciri-cirinya mereka itu seperti apa. Nah terus karena tidak ada angka-angkanya di situ, karena itu belum ada penelitian, makanya kita ikut tinggal di situ, ikut apa namanya, kita tinggal bersama keluarga di situ, mengamati keluarga di situ itu, misalkan sistem keluarganya itu seperti apa, terus sistem komunikasinya itu seperti apa, bagaimana cara mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka menentukan ketua sukunya dan sebagainya. Nah itu contohnya penelitian kualitatif. Jadi hanya ditulis saja, ditulis dan mereka kadang-kadang itu tidak seperti yang kuantitatif. Jadi yang kuantitatif itu kan misalkan mengerjakan kuesioner itu seperti apa namanya, kita mengerjakan soal itu ya, apakah Anda setuju dengan, nah seperti itu. Jadi kalau kualitatif kadang-kadang sampelnya atau orang yang diteliti pun tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa baca dan tulis dan sebagainya. Nah ini lebih ke pertanyaannya itu tidak ada daftarnya gitu. Nah, pertanyaannya apa yang keluar dari benak sang peneliti ya, yang diungkapkan atau yang ditanyakan. Ini perbedaannya kuantitatif dan kualitatif. Nah selanjutnya kita kemarin sudah mengetahui metode penelitian yang umumnya, yang apa namanya, banyak dipakai. Jadi sekarang yang kita pelajari itu terus penelitian sosial itu apa sih. Nah itu, jadi kalau penelitian itu artinya atau apa namanya, definisinya adalah sebagai rangkaian kegiatan ilmiah. Nah ini ada ilmiahnya ya, rangkaian kegiatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah. Nah ini jadi rangkaian kegiatan ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Jadi di situ ada tahapan-tahapannya itu jelas gitu ya. Kita mau menyelesaikan masalah, tidak tiba-tiba muncul kesimpulannya gitu ya. Kalau misalkan masalahnya kok kenapa nilai sosiologi di KPC angkatan 2 itu bagus-bagus gitu ya. Nah di situ apakah di situ ada masalahnya? Nah di situ yang menjadi penelitian apa namanya, penelitiannya itu seperti apa. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Tidak hanya berpendapat oh kayaknya ini bagus-bagus karena orangnya rajin gitu ya. Oh ini apa namanya, nilainya bagus-bagus karena banyak PR-nya, atau oh ini nilainya bagus-bagus karena waktu ujian mereka malamnya rajin belajar. Nah ini kenapa muncul kesimpulan seperti itu, ini harus jelas gitu ya. Apakah ini kalau ditanya satu persatu tiap orangnya, ataukah ini diambil dari banyaknya PR yang diberikan atau dan sebagainya. Nah ini harus jelas gitu ya. Kita ngomong itu harus ada dasarnya gitu. Apa namanya, sederhananya seperti itu. Terus fungsi penelitian di sini adalah untuk mencari
penjelasan atau jawaban dari permasalahan yang ada, dan kita memberikan alternatif solusi gitu ya. Jadi hasil penelitian itu tidak tidak pasti harus sebagai solusi, tapi kita di situ juga hasil penelitian itu bisa juga sebagai alternatif gitu ya. Jadi tidak harus sebagai, dan biasanya tidak mungkin sebagai solusi utama gitu ya. Jadi ini hanya sebagai alternatif solusi. Jadi misalkan bagaimana meningkatkan nilai sosiologi KPC angkatan 2. Nah, ada yang melakukan penelitian dengan meningkatkan banyaknya PR. Terus ada yang melakukan penelitian dengan mengubah sistem belajar. Terus ada juga yang melakukan penelitian dengan memperbanyak tugas-tugas dan sebagainya. Atau ada juga yang melakukan penelitian dengan misalkan mengubah jam belajar, atau mengubah jam pertemuan, atau mengubah frekuensi dari atau seringnya pertemuan. Jadi di sini dari berbagai macam penelitian ini kan berbeda-beda ini ya. Nah, berbeda-beda ini mereka punya kesimpulan sendiri-sendiri. Nah, setiap kesimpulan ini nanti akan, bukan setiap kesimpulan ini sebagai pemecahan masalah, tapi sebagai alternatif. Jadi nanti bisa juga ada penelitian membandingkan antara banyaknya PR dengan waktu belajar, apakah ada hubungannya atau enggak sih. Jadi ini banyak banget uh, banyak banget penelitiannya itu ya. Jadi itu ada satu persatu, terus penggabungan antara satu item dan item yang lain. Jadi apa hubungannya, terus mana yang lebih dominan dan sebagainya. Nah, itu di situ penelitian itu seperti itu ya. Terus hasil penelitian ini juga bisa bersifat abstrak dan umum kalau itu adalah merupakan penelitian dasar. Jadi penelitian dasar itu paling gampangnya kalau ketika kita belajar matematika gitu ya. Misal apa sih kegunaannya X dan Y itu gitu. Nah, terus kalau penelitian konkret itu konkret itu di situ yang bersifat konkret dan spesifik itu adalah penelitian terapan. Misalkan X dan Y itu dipakai untuk menentukan prediksi gitu ya. Misalkan jumlah pekerja Indonesia yang ada di Taiwan tahun sekarang adalah 300.000. Terus tahun kemarin misalkan 250.000. Tahun sebelumnya lagi itu cuma 200.000. Nah, tahun depan kira-kira berapa? Nah, berdasarkan data-data yang sebelumnya, berarti tahun kemarin bisa diprediksi misalkan menjadi 350.000. Nah, ini itu sifatnya spesifik kayak gitu ya, konkret, ada angka-angkanya, tidak hanya X dan Y gitu ya. Kalau yang abstrak itu kita belum bisa ini hubungan X dan Y ini untuk apa sih, kita belum tahu. Itu yang membedakan basic research atau penelitian dasar dengan penelitian terapan. Nah, selanjutnya definisi penelitian. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang definisi penelitian, nah di sini definisi penelitian itu ada dua macam. Ada yang definisi benar-benar penelitian, dan juga ada definisi penelitian sosiologi gitu ya. Yang tadi kan penelitian itu yang sebelumnya kita bahas itu
adalah tindakan ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Itu kan uh, secara umumnya itu ya. Nah, bagaimana kalau pendapatnya para ahli gitu ya? Mohon maaf, ini kayaknya internet saya ini putus-putus ini. Di tempat kalian saya hilang-hilang nggak ini? Tiba-tiba hilang offline nih gitu. Ini nggak tahu kenapa ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi menurut para ahli di sini adalah salah satunya Pak Sutrisno Hadi ini mengungkapkan kalau penelitian adalah usaha untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Jadi ada yang di situ penelitiannya kurang komplit, tinggal kita melengkapi. Ada juga yang penelitiannya belum ada sama sekali gitu ya. Terus mengembangkan, memperluas, menggali apa yang sudah ada gitu ya. Jadi yang sudah ada kalau misalkan kurang ya bisa dilengkapi, kalau yang belum ada ya kita tambahkan gitu ya. Terus setelah itu juga menguji kebenaran yang sudah ada gitu ya. Tetapi itu masih diragukan gitu. Nah, contohnya misalkan yang tadi jumlah PR sudah jumlah PR mempengaruhi nilai siswa ya. Ini sudah dilakukan misalkan tahun 2005 ya. Nah, sekarang kita melakukan penelitian lagi. Kita karena di tahun 2005 itu hasilnya mempengaruhi tetapi tidak signifikan gitu ya. Nah, kita melakukan penelitian lagi sekarang untuk memastikan apakah pemberian PR ini benar-benar memberikan dampak kepada prestasi siswa atau enggak gitu ya. Nah, setelah kita konfirmasi, kita lakukan penelitian lagi, oh ternyata memang ada perubahan gitu ya. Yang dulu itu PR itu tidak terlalu signifikan. Nah, sekarang misalkan pemberian PR itu jadi sangat signifikan gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan penelitian juga seperti itu. Jadi yang dulu sudah ada kita lakukan penelitian lagi, ataukah apakah hasilnya itu benar-benar sesuai atau enggak gitu ya. Terus selanjutnya dari Sujarwo Sukamto, ini bapaknya sosiologi ini ya. Jadi dia mendefinisikan penelitian sosiologi itu adalah proses mengungkap kebenaran. Jadi fenomena yang ada di masyarakat ini benar atau enggak berdasarkan konsep-konsep dalam sosiologi gitu ya. Konsep-konsep sosiologi itu kan banyak banget ya. Kemarin ada yang misalkan sosial lembaga sosial, di situ seperti apa ada perubahan sosial. Nah, di situ konsep-konsepnya itu berjalan atau enggak sih, benar atau enggak sih. Nah, itu penelitian sosiologi itu seperti itu. Misalkan lembaga sosial dalam masyarakat, misalkan lembaga keuangan, misalkan bank, itu benar-benar memberikan dampak enggak sih terhadap misalkan penghasilan keluarga. Nah, seperti itu juga bisa dijadikan sebagai penelitian sosiologi gitu ya. Kalau kita lihat dari fenomena sosiologinya. Terus dari Pak Marzuki juga mencoba memberikan definisi. Kalau Pak Marzuki itu lebih ke bagaimana kita mengumpulkan, mencari dan menganalisa gitu. Ini seperti definisinya, bukan definisi, jadi kegiatan dari penelitian gitu ya. Kegiatan penelitian kan menentukan masalahnya, terus mengumpulkan datanya, terus bagaimana solusinya dan menganalisisnya gitu ya. Jadi Pak Marzuki seperti itu, lebih ke kegiatan apa yang kita lakukan. Nah, kalau yang terakhir itu dari
Sanapilah Faisal. Dan di sini dia beranggapan bahwa aktivitas penelitian adalah aktivitas yang menelaah suatu masalah. Di situ menelaahnya seperti apa, harus menggunakan metode ilmiah gitu ya. Metode ilmiahnya juga harus terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru. Jadi di sini yang lebih ditekankan adalah cara-caranya untuk melakukan penelitian itu harus sistematis gitu ya, terancang dan sistematis. Jadi pertama menentukan judulnya, setelah itu menentukan masalahnya, setelah itu menentukan hipotesisnya. Kira-kira misalkan masalahnya PR dengan prestasi, kira-kira PR ini berhubungan gak sih gitu ya. Nah ini harus ada asumsi awalnya, atau kira-kira berpengaruh atau enggak, harus ada pernyataan awalnya. Terus setelah itu metode apa yang kita gunakan, terus bagaimana kita melakukan pengambilan data, terus bagaimana kita mengolah data, dan selanjutnya bagaimana dari data yang kita terima kita analisis untuk membuat kesimpulan. Nah di situ. Nah selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian. Jadi tadi sudah kita pelajari apa itu penelitian dan apa itu penelitian sosial. Nah di sini ciri-ciri penelitian itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri penelitian itu adalah bersifat ilmiah. Nah, ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu bersifat rasional. Rasional itu bisa diterima akal ya. Terus kebenarannya bersifat objektif. Jadi tidak subjektif. Jadi kalau subjektif itu kita cenderung ke seseorang gitu ya, atau paling gampangnya cenderung ke seseorang. Misalkan kalau menurut saya itu nggak bagus ya. Terus kalau yang orang lain itu bagus ya. Yang lain lagi kayaknya itu lumayan bagus tuh enggak. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, misalkan yang tadi hubungan antara memberikan PR dengan prestasi siswa, itu tidak boleh dengan kalau menurut saya. Nah itu tidak boleh. Jadi harus berdasarkan data-data yang ada. Yang objektif itu maksudnya seperti itu. Terus didukung dengan data yang valid. Nah data yang valid maksudnya data-datanya berasal dari mana gitu ya. Misalkan kita pengen mengetahui misalkan pengaruh nilai sosiologi terhadap ranking gitu ya. Kalau nilai sosiologinya bagus, rankingnya biasanya bagus gitu ya. Nah ini kalau yang diteliti itu nilai sosiologi, terus nilainya juga nilai sosiologi gitu ya. Jangan yang diambil misalkan nilai misalkan sejarah atau nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Jadi harus nilainya harus valid gitu ya. Atau yang misalkan di situ nilainya itu adalah misalkan nilai PR gitu ya, putus-putus. Waduh, ini biasanya kalau ada pertemuan putus-putus juga nggak mbak ini mbak? Jangan-jangan setiap hari putus-putus terus ini. Nah ini ya, ini malah mbak Siti Aminah ya, mbak Siti Aminah malah offline ini di tempat Mbak Dwi tidak. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini memang bab yang lumayan susah ini babnya ini. Menuntut kita berpikir lebih sistematis gitu ya. Di
tempatnya Mbak Warianti juga nggak jelas. Ini coba saya mendekatkan diri ke mic ini. Oke, jadi yang tadi itu apa namanya, datanya harus valid, datanya itu berasal dari mana juga jelas, terus disusun secara sistematis. Maksudnya disusun secara sistematis itu dari awalnya itu perumusan masalahnya itu apa saja, dari judul di apa namanya dijabarkan kepada masalah-masalahnya. Setelah itu ada metode-metodenya, bagaimana kita mengambil datanya, dan setelah itu analisisnya itu seperti apa, apakah data-datanya misalkan ditambah-tambahkan semua terus nanti di rata-rata, atau misalkan di situ harus dikali perkalian dulu dan sebagainya. Nah itu apa namanya, susunannya itu harus jelas gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya ciri-ciri penelitian yang kedua adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus gitu. Jadinya yang namanya penelitian itu tidak mungkin setelah diteliti langsung selesai gitu ya. Karena kalau misalkan penelitian yang udah selesai seperti itu langsung apa namanya, bukan penelitian gitu ya. Kalau misalkan gini, misalkan paling gampang apa namanya, berdasarkan penemuan yang ada, misalkan bentuknya gajah, misalkan jangan gajah dulu, yang lebih spesifik lagi, misalkan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia itu, atau berasal dari Cina, atau berasal dari yang lainnya. Nah itu berdasarkan misalkan kerangka-kerangka atau tengkorak-tengkorak yang sudah menjadi batu yang ditemukan di Indonesia, itu mempunyai kesamaan-kesamaan dengan kerangka-kerangka yang ada di Cina, misalkan seperti itu. Nah itu ternyata ditemukan lagi kerangka-kerangka yang lain gitu ya, dan itu misalkan kerangkanya lebih tua, dan kerangka itu misalkan berasal dari Eropa gitu ya. Nah di situ akan mengubah ilmu yang ada, misalkan apa namanya, nenek moyang Indonesia bukan berasal dari Cina, tapi nenek moyang Indonesia berasal dari Eropa dan sebagainya. Jadi penelitian itu akan selalu berjalan terus menerus. Terus ada lagi misalkan tentang gerhana matahari yang tanggal 6 besok atau tanggal 8 besok ya, yang ada di Indonesia, yang ramai diberitakan di berita itu. Misalkan apa namanya, di situ diteliti gerhana akan muncul setiap 8 tahun. Ternyata gerhana itu untuk tahun depan itu tidak muncul setiap 8 tahun, dia lebih cepat, misalkan 7 tahun. Nah itu jadi di sini selalu dilakukan penelitian yang misalkan 7 tahun itu karena mungkin adanya perbedaan magnetik atau perbedaan apa di situ yang menyebabkan pergeseran dan sebagainya gitu ya. Nah ini penelitian akan terus menerus berjalan. Terus misalkan di kelas pemberian PR di kelas itu akan memberikan dampak yang positif terhadap prestasi siswa. Nah itu mungkin itu beberapa tahun yang lalu, misalkan itu di tahun 2000-an gitu ya. Nah sekarang di 2016 mungkin itu sudah tidak sesuai dengan zamannya gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan ingin meningkatkan prestasi, bukan PR-nya yang ditambah, mungkin lebih ke bagaimana siswa bisa belajar sendiri gitu ya. Atau misalkan ujiannya tidak menggunakan ujian akhir gitu ya, lebih ke misalkan membuat rangkuman atau apa namanya, membuat presentasi
jadi siswanya malah lebih pintar-pintar di situ. Nah, ini penelitian harus tetap terus berjalan gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana karakteristiknya? Tadi ada ciri-cirinya, sekarang karakteristiknya. Yang jelas setiap penelitian itu pasti memiliki tujuan gitu ya. Jadi apa namanya, kalau kita mau meneliti sesuatu, misalkan yang tadi kita mau meneliti pengaruh banyaknya PR terhadap prestasi siswa. Nah, tujuannya itu apa ya? Tujuannya supaya kita lebih tahu gitu ya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh PR terhadap prestasi. Nah ini kita memiliki tujuan itu. Jadinya kalau kita memiliki tujuan, kita menjadi memiliki arah gitu ya. Nanti penelitiannya itu seperti apa. Jadi karena yang diteliti adalah banyaknya PR, nanti ketika di jalan, ketika penelitian itu berjalan, tidak meneliti yang lain gitu ya. Misalkan frekuensi belajar, frekuensi banyaknya jam pertemuan atau waktu pertemuan, hari pertemuan dan sebagainya. Nah itu misalkan hari Senin, kalau hari Senin nanti diganti ke hari Sabtu, kira-kira berpengaruh atau enggak. Nah ini yang karena kalau kita tadi yang diteliti adalah tujuannya adalah PR, ya tidak ada hubungannya dengan itu semua gitu ya. Jadi tujuan ini yang memberikan arah kepada penelitian kita mau dibawa kemana gitu ya. Terus selanjutnya sistematik. Nah di sini sistematik maksudnya langkah-langkahnya, terus di situ dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan analisis dan sebagainya itu harus terencana gitu ya. Terencana dan mengikuti metode yang benar. Misalkan yang pertama itu adalah merumuskan judulnya, setelah judul merumuskan masalah, terus setelah merumuskan masalah mencari data. Tidak mencari data dulu baru kita mencari data dulu terus merumuskan masalah gitu ya. Jadi kita rumuskan masalah dulu baru kita cari data berdasarkan masalah itu. Tidak dengan kita ada data banyak banget ini tapi tidak ada masalahnya ya, itu beda seperti jadi harus sistematik, harus ada tahapan-tahapan sesuai dengan metodologi yang jelas ya, metodologi yang benar ya. Lalu selanjutnya adalah terkendali. Maksudnya terkendali itu adalah kita tahu batasan-batasannya ya. Jadi kalau yang misalkan tadi pengaruh banyaknya PR ya. Pengaruh banyaknya PR adalah prestasi siswa di angkatan 2 KPJ itu. Nah di sini sudah ada batasannya yang jelas di angkatan 2 itu ya. Jadi kita tidak usah meneliti di angkatan 3 dan angkatan 1 gitu ya. Karena itu sudah jelas batasan masalahnya itu ada di angkatan 2 gitu ya. Nah di situ. Terus objektif maksudnya adalah pengamatan, terus yang kesimpulannya, cara-caranya itu tidak boleh didasarkan oleh subjektivitas. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh berdasarkan pendapat seseorang, tidak boleh dengan kepentingan seseorang. Misalkan saya ingin mengetahui jika kalau saya berpendapat pokoknya kalau pengen nilainya bagus ya nilai PR-nya harus diperbanyak. Nah tetapi ketika penelitian kita harus benar-benar menunjukkan data yang ada itu ya. Di situ misalkan datanya menunjukkan bahwa ternyata memberikan PR itu tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa, ya jangan membuat kesimpulan karena saya inginnya itu berpengaruh, jadinya kesimpulannya ya harus berpengaruh, tidak boleh seperti itu. Jadi harus objektif, benar-benar dengan berdasarkan data yang ada, bukan karena keinginan seseorang atau karena kepentingan seseorang. Terus
yang terakhir adalah tahan uji. Tahan uji di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan penelitian lagi, penelitian yang sama, hasilnya itu pasti sama gitu ya. Nah di sini makanya harus ada metodologi yang tepat gitu ya. Maksudnya metodologinya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dari penelitian. Misalkan yang tadi, setelah menentukan judul, setelah judul menentukan masalahnya, setelah masalahnya bagaimana kita mengambil data, setelah mengambil data bagaimana kita menganalisis datanya. Nah kalau kita sesuai dengan metodologi atau prosedur yang ada, bagaimanapun kita mengulang-ulang penelitian kita, nanti hasilnya itu akan selalu sama, karena kita sudah sesuai dengan metode yang ada ya. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Jadi di sini ada banyak kali jenis-jenis penelitian. Yang pertama adalah dari pendekatan analisisnya. Dari pendekatan analisisnya ini adalah seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang kuantitatif itu yang kemarin kita lebih ke angkanya itu ya. Angkanya itu diolah sedemikian rupa dengan metode-metode statistik. Misalkan metode statistik itu rata-rata itu ya, rata-rata. Misalkan kita ambil rata-ratanya nilai siswa itu bagus-bagus nggak sih gitu. Nah misalkan disitu ada yang nilai 9, ada yang nilai 6, ada yang nilai 7, ada yang nilai 8. Nah itu dijumlahkan semua, diambil rata-ratanya, ternyata hasilnya itu adalah 8,5. Kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti nilai siswa bagus-bagus. Terus ada juga yang misalkan diambil kayaknya kalian di matematika sudah ada ya, yang mean, median, modus, median. Nah itu kan sudah ada gitu ya, sudah kalian pelajari. Yang mean itu adalah rata-ratanya, terus modus itu adalah data yang paling sering muncul, terus median itu adalah nilai tengah. Misalkan kita pengen tahu misalkan prestasi siswa itu baik atau enggak dengan sistem yang tadi dengan rata-rata, mean, yang kita misalkan dengan modus gitu ya, dengan modus data yang paling sering muncul. Nah ini kita hitung yang nilainya 7 itu berapa, misalkan 10 orang. Terus yang nilainya 8 berapa, misalkan cuma 5 orang. Terus yang nilainya 9 itu ada berapa, misalkan nilainya 9 ternyata cuma 3 orang. Nah karena yang nilainya paling banyak muncul adalah nilai 7, jadi bisa disimpulkan misalkan prestasinya biasa-biasa saja misalkan. Atau kita mengambil dengan metode median, itu nilai tengah ya. Terus kita urutkan misalkan dari nilai tertinggi sampai terendah, misalkan nilai terendahnya misalkan 6 sampai nilai tertingginya adalah misalkan 9 gitu ya. Nah di situ kita urutkan berdasarkan nilainya tersebut, ternyata yang di tengah-tengah itu nilainya adalah hanya 7 gitu ya. Misalkan ada 11 orang. Nah berarti di situ 11 kita bagi menjadi 2. Nah di situ berarti ada 2 kelompok, ada yang jumlahnya 5 dan 5, berarti yang di tengah-tengah ada 6 misalkan. Berarti data ke-6 adalah sebagai data paling tengah ya. Nah karena data ke-6 nya itu adalah misalkan 7 gitu. Nah di situ kita mengambil kesimpulan misalkan prestasi siswa juga biasa-biasa saja. Nah di situ kita banyak metode-metode statistik di situ. Ada yang tadi mean, median, modus dan sebagainya, itu adalah salah satu caranya. Jadi kita hanya mengolah angka-angkanya yang kita dapatkan dari penelitian kita. Terus yang kualitatif. Nah kualitatif ini lebih ke kita menjawab pertanyaan secara karena data-datanya data verbal gitu ya. Jadi pertanyaannya tidak terstruktur dan sebagainya. Terus kita menggeneralisasikan atau mengambil kesimpulan dari data-data yang kita
yang kita peroleh gitu ya. Dan di sini adalah dengan argumentatif. Argumentatif itu apa namanya, ada argumen itu alasan-alasannya itu ya, kenapa kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Misalkan kenapa suku-suku di Kalimantan bangunnya pagi-pagi gitu ya, karena di situ mereka bekerja pagi-pagi. Atau kenapa orang-orang di suku Jawa bangunnya pagi-pagi, oh karena mereka kebanyakan beragama Islam, terus mereka banyak karena setelah itu mereka diwajibkan untuk sholat subuh, jadinya mereka bangunnya pagi-pagi dan sebagainya. Terus berdasarkan tujuannya di sini ada apa namanya, penelitian dasar yang tadi itu, yang di situ adalah yang berlaku umum. Ya misalkan apa namanya, teori dasar itu semakin banyak kita belajar, nilai kita semakin baik gitu ya. Nah di situ belajar yang seperti apa itu kan. Nah kalau yang terapan itu lebih lebih didefinisikan lagi. Yang kalau terapan misalkan untuk mata pelajaran matematika, mengerjakan soal itu lebih baik kayak gitu. Jadi belajar seperti apa. Jadi di penelitian terapan itu lebih dijabarkan lagi mengerjakan soal. Mengerjakan soal ini untuk mata pelajaran apa? Untuk mata pelajaran matematika. Nah itu. Jadi kalau umumnya itu yang tadi belajar menjadi lebih menjadikan nilai siswa menjadi lebih baik. Kalau terapan lebih khusus lagi gitu ya. Terus penelitian eksploratif ini untuk menemukan hal-hal yang baru. Terus penelitian verifikatif tadi adalah ketika kita sudah mempunyai suatu kesimpulan, kita mau menguji kesimpulan itu benar atau enggak gitu ya. Terus penelitian pengembangan di sini adalah untuk mengembangkan keilmuan yang ada gitu ya. Misalkan yang tadi apa namanya, dengan memberikan banyak PR nilai siswa akan menjadi lebih baik. Nah barangkali di situ apa namanya, berdasarkan perkembangan zaman, misalkan zaman sekarang orang lebih suka menggunakan Facebook kayak gitu ya. Jadi bukan bukan memberikan PR, tetapi bagaimana belajar menggunakan Facebook. Nah ini penelitian juga perlu dikembangkan, sistem pendidikannya perlu dikembangkan. Silahkan Mbak Maya yang izin. Oh ini, atau Mbak Maya ini nggak berangkat, ini nggak masuk ya. Laptopnya masih rusak. Oke, nah tadi jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Terus selanjutnya berdasarkan kedalaman analisisnya. Ya nanti Mbak Maya bisa melihat YouTube-nya gitu ya. Bisa dengan HP-nya. Sekarang kan teman-teman sekarang ini biasanya HP-nya sudah bagus-bagus gitu ya. Sudah touchscreen semua gitu ya. Sudah bisa internetan semua. Malah kadang-kadang tombolnya sudah nggak ada gitu ya. Sudah bagus-bagus sekali. Jadi nanti biar Mbak Maya nanti bisa lihat di YouTube-nya gitu. Oke, selanjutnya tadi dari tujuannya ya, sekarang dari kedalaman analisisnya. Kalau dari kedalaman analisisnya ini ada dua macam penelitian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini hanya, kalau deskriptif hanya ada deskripsinya saja itu ya. Jadi hanya data-datanya yang saja, terus setelah itu disimpulkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai-nilai siswa misalkan yang kebanyakan 99,99 gitu ya, ya disimpulkan aja. Berarti apa namanya, kelas, misalkan di kelas nih siswanya pintar-pintar gitu. Nah ini hanya seperti itu. Jadi
apa yang kita dapatkan, angka-angka yang kita dapatkan, terus kita simpulkan gitu ya. Nah di sini akan lebih mudah dipahami karena di situ angka-angkanya sudah ada gitu ya. Terus kalau yang penelitian inferensial ini kita menilai hubungan antara dua variabel. Misalkan tadi variabel yang pertama banyaknya PR, terus variabel kedua misalkan eh, seringnya melihat Facebook gitu. Terus variabel yang ketiga misalkan prestasi belajar. Nah ini apakah ketiga variabel ini berpengaruh atau enggak sih? Atau kalau misalkan PR-nya diperbanyak, nanti intensitas melihat Facebook dan prestasi ini akan berkurang atau bertambah. Nah terus kalau misalkan prestasinya ini bertambah, kira-kira itu disebabkan oleh PR yang bertambah atau Facebook yang bertambah. Nah ini jadi evaluation itu seperti itu. Jadi ada banyak variabel gitu ya. Variabel itu banyak kejadian atau banyak yang tadi misalkan banyaknya PR ini satu variabel. Lihat Facebook ini juga variabel. Terus di matematika saya yakin variabel juga sudah dipelajari ini. Terus yang hasil prestasi belajar itu juga variabel ya. Jadi hubungan antar variabel-variabel ini yang kita nilai. Terus berdasarkan karakteristik masalahnya, nah ini di situ juga masih ada penelitian deskriptif yang di situ ada bertujuan menggambarkan secara sistematif dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Jadi yang tadi itu karena ada angka-angkanya jelas, misalkan nilai-nilainya banyak yang 9, berarti dalam satu kelas itu dinilai siswanya pinter-pinter ya. Terus ada penelitian pengembangan, di sini juga bersama dengan yang tadi berdasarkan tujuan gitu ya. Nah ini bertujuan mempelajari pola dan urutan perkembangan atau perubahan berdasarkan waktu gitu ya. Misalkan yang kita paling gampangnya itu di SD. Ketika kita di SD kan kita pernah melakukan penelitian, kita menanam jagung gitu ya, atau menanam kacang hijau, atau menanam kedelai dan sebagainya. Di situ kita meneliti perkembangan dari kacang hijaunya itu atau perkembangan dari kedelainya itu. Nah ini ada dua macam. Yang pertama adalah longitudinal. Longitudinal itu kita meneliti objek tertentu itu secara terus menerus. Kalau yang tadi misalkan jagung itu ya, kita hanya meneliti jagung itu berkembang setiap hari terus menerus. Misalkan hari pertama daunnya 1, hari kedua daunnya 2, panjangnya hari pertama 5 cm, terus hari kedua panjangnya 7 cm, hari ketiga panjangnya berapa cm, daunnya jumlahnya ada berapa dan sebagainya. Itu kita teliti secara terus menerus sampai jagung itu tumbuh tinggi dan sampai berbuah, dan sampai akhirnya kita petik buahnya sampai akhirnya mati gitu ya. Nah itu longitudinal. Jadi kita hanya meneliti satu objek itu terus menerus sampai waktu tertentu gitu ya. Terus kalau yang cross sectional itu kita meneliti banyak objek gitu ya, meneliti banyak objek. Dan jadinya kalau yang tadi kita mempelajari banyak hal itu ya. Kalau yang tadi di jagung kan kita mempelajari tingginya berapa, yang di jagung tadi kita mempelajari tingginya berapa, terus banyaknya daunnya, terus misalkan kedalaman akarnya dan sebagainya. Karena kita hanya meneliti satu objek kayak gitu ya, hanya meneliti satu yang diteliti hanya satu. Nah ini kalau yang cross sectional itu yang diteliti itu banyak kayak ya. Misalkan tadi ada jagung, ada kedelai, terus ada kacang hijau dan sebagainya. Karena yang diteliti banyak, jadinya yang diteliti itu lebih sedikit ya. Itu misalkan yang diteliti hanya tingginya, atau hanya jumlah daunnya, atau hanya
kedalaman akarnya dan sebagainya, karena yang diteliti lebih banyak gitu ya. Kalau yang diteliti semuanya mungkin kita tidak cukup sumber dayanya, tidak cukup orangnya, tidak cukup keilmuan kita dan sebagainya. Nah, itu adalah cross seksional. Terus selanjutnya studi kasus itu ya. Studi kasus di sini adalah penelitian, bagaimana penelitian itu kita mendalam gitu ya. Kalau misalkan ada kasus di situ, kita belajar tentang kasus itu sampai misalkan dari sebabnya itu apa, akibatnya itu apa, mengapa seperti itu. Nah, ini kita teliti sedemikian hingga sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya dari studi kasus itu, gambarannya itu secara lengkap gitu ya. Misalkan dari kejadian, misalkan yang demonya mahasiswa ketika menurunkan Pak Soeharto ya. Nah, di situ kita studi di situ apa yang menyebabkan, terus bagaimana terjadinya. Nah, kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Oh, ternyata di situ kenapa terjadi seperti itu, misalkan karena Pak Soeharto memimpin terlalu lama dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan gambarnya benar-benar jelas gitu ya. Terus penelitian kausal komparatif di sini adalah menyelidiki hubungan sebab akibat gitu ya. Tapi menyelidiki hubungan sebab akibatnya itu dengan apa? Nah, di sini dengan kita mengamati apa yang sudah terjadi gitu ya. Misalkan prestasi siswa di KPC gitu ya, yang sudah terjadi, misalkan yang ranking 1 adalah ini, yang ranking 2 adalah ini, yang ranking 3 adalah ini, di angkatan yang lainnya, di angkatan 1 misalkan ranking 1 seperti ini, ranking 2 seperti ini, ranking 3 seperti ini. Dari yang ranking itu kita tanyai satu persatu, kamu kok kenapa bisa ranking 1 sih? Nah, di situ dari hasil pertanyaan yang ada di sini kita bisa tahu, oh ternyata yang ranking 1 itu kebanyakan mereka belajar di waktu subuh. Nah, atau oh ternyata yang prestasi siswa ini bisa dilihat dari waktu jam belajarnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita menyelidiki tentang akibatnya atau apa yang sudah terjadi, terus kita teliti untuk mencari sebabnya apa sih gitu ya. Terus penelitian eksperimental di sini adalah meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi ketika ada banyak variabel yang tadi itu, di situ misalkan ada banyaknya PR, banyaknya melihat Facebook dan prestasi siswa atau dan sebagainya, ini ada hubungannya enggak sih? Nah, di sini yang yang dibandingkan itu adalah kelompok yang diberikan kelakuan tertentu dan dengan kelompok yang tidak diperlakukan tertentu itu ya, itu tidak diperlakukan apa-apa, hasilnya nanti sama atau enggak. Misalkan gini, misalkan 5 orang di setengah kelas di KPC angkatan 2 di sini memberikan PR lewat Facebook, yang satunya memberikan PR hanya lewat langsung diberikan saja, tidak lewat Facebook. Nah, di sini yang diteliti adalah pemberian PR lewat Facebook akan meningkatkan prestasi belajar siswa gitu ya. Jadi yang satunya menggunakan memberikan PR lewat Facebook, yang satunya, yang kelompok setengahnya tidak diberikan PR lewat Facebook. Nah, nanti yang diteliti di akhirnya itu prestasinya itu lebih bagus yang mana gitu ya. Kita bandingkan, oh kalau misalkan prestasinya lebih bagus yang diberikan PR dengan Facebook, berarti Facebook memberikan dampak yang bagus terhadap prestasi siswa. Nah, seperti itu. Jadi ada kelompok yang diberikan perlakuan, ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Kita bandingkan hasilnya.
Terus rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitiannya ini hampir sama seperti penelitian yang dulu kita pelajari, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi yang pertama adalah menentukan permasalahannya mau diteliti, setelah itu menentukan topiknya, setelah itu melakukan kegiatan pra penelitian. Nah di sini biasanya itu kita baca-baca buku gitu ya, baca-baca buku. Terus merumuskan masalah penelitian. Setelah ada topiknya, kita menentukan masalahnya apa sih kayak gitu ya. Terus menentukan dugaan sementara atau hipotesisnya. Terus menentukan metode yang mau kita gunakan, mau menggunakan kuantitatif, mau menggunakan kualitatif, atau mau menggunakan metode-metode yang lain. Bagaimana kita menentukan sampelnya, mau di situ probability sample atau yang non probability dan sebagainya. Terus kita menentukan variabelnya kalau memang itu adalah kuantitatif dan sumber datanya itu berasal dari mana. Terus selanjutnya adalah menentukan ada tidaknya instrumen penelitian. Instrumen penelitian maksudnya di sini adalah yang paling gampang adalah kuesioner gitu ya. Misalkan apakah kamu setuju diberikan PR setiap hari? Misalkan di situ setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, dan sangat-sangat setuju dan sebagainya gitu ya. Nah di situ daftar-daftar pertanyaan itulah yang menjadi kuesioner gitu ya. Kalau misalkan sebagian banyak orang itu setuju dengan diberikan PR setiap hari. Nah itu di situ nanti kita bisa menarik kesimpulan di akhirnya itu. Terus bagaimana kita mengumpulkan datanya, apa kita tanya satu persatu atau kita hanya ambil sebagian orangnya dan sebagainya. Terus bagaimana kita melakukan analisis datanya yang tadi itu, misalkan apakah itu nanti diambil rata-ratanya atau nanti misalkan diambil data yang paling banyak munculnya, atau di situ nanti kita ambil nilai tengahnya dan sebagainya. Terus bagaimana kita nanti menarik kesimpulannya, terus bagaimana kita menyusun hasil penelitiannya. Nah itu tadi bagaimana tahapan-tahapan kita merancang penelitian sosial. Itu hampir sama dengan kemarin penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah syarat-syaratnya, nah ini rancangan penelitian itu tadi memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah sistematis, artinya unsur-unsur dalam penelitian itu harus tersusun dengan logis gitu ya. Yang tadi pertama menentukan judul, terus setelah itu masalah, setelah masalah baru di situ mencari data. Tidak mencari data dulu baru di situ menentukan judul dan menentukan masalah gitu ya. Harus ada rutenya yang logis gitu ya. Terus konsisten di sini adalah sesuai dengan unsur-unsur yang dirancang dalam penelitian. Misalkan rancangan penelitiannya itu kita mau melakukan penelitian di angkatan 2 gitu ya. Kita jangan tiba-tiba waktu saat penelitiannya itu kita merubah jadi angkatan 1 gitu ya. Nah itu tidak boleh gitu ya. Jadi tidak konsisten. Terus selanjutnya adalah operasional gitu ya. Operasionalnya maksudnya apa? Maksudnya adalah dapat dijelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya apa, metode-metodenya apa, itu bisa dijelaskan gitu ya. Terus unsur-unsurnya. Jadi ini unsur-unsurnya penting gitu ya, karena di sini adalah yang harus ada di penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi ketika kalian membuat laporan penelitian, yang menjadi bab pertama adalah pasti latar belakang gitu ya. Latar belakang masalah kenapa kita melakukan penelitian itu gitu ya. Di situ isinya fakta-fakta yang mendukung penelitian kita itu layak untuk diteliti gitu ya. Misalkan kita mau meneliti banyaknya PR tadi itu,
Nah, fakta-faktanya itu fakta-faktanya misalkan siswa-siswa sangat senang jika diberikan PR gitu ya. Terus fakta yang kedua, misalkan ada penelitian yang menyebutkan dengan banyaknya PR siswa menjadi lebih rajin belajar. Nah, itu fakta-faktanya gitu ya. Nah, setelah di situ latar belakang itu, karena tadi itu banyaknya PR menjadikan siswa rajin belajar, kita meneliti kalau misalkan banyaknya PR akan berpengaruh kepada prestasi belajar siswa atau meningkatkan belajar siswa. Nah, itu di situ. Terus setelah kita melakukan menentukan latar belakang masalah kita, setelah itu kita melakukan perumusan masalah. Jadi kita tentukan masalahnya, dan masalahnya itu harus seperti gimana. Nah, masalahnya itu harus yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Misalkan, apakah banyaknya PR berpengaruh terhadap prestasi siswa. Nah, terus berapakah banyaknya PR yang ideal untuk siswa. Nah, di situ perumusan masalah-masalahnya ini harus dengan tanda tanya, maksudnya pertanyaan gitu ya. Terus harus padat, jelas, dan mudah dipahami. Terus tidak mengandung unsur data yang mendukung. Jadi tidak ada datanya di sini karena masih masalah gitu ya. Mengandung unsur data yang mendukung, maksudnya data-data yang sudah ada ini, misalkan yang tadi PR dengan banyaknya PR siswa-siswa jadi rajin belajar. Nah, ini kan data gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di pertanyaannya, di perumusan masalahnya, apakah banyaknya PR membuat siswa lebih rajin belajar. Nah, itu di situ itu bisa seperti itu. Terus merupakan dasar untuk membuat kesimpulan. Nanti jadinya kesimpulannya itu adalah menjawab pertanyaan ini gitu ya. Misalkan kesimpulannya tadi kan ada pertanyaan, apakah banyaknya PR membuat siswa rajin belajar. Nah, di sini ini rumusan permasalahannya. Jadi di kesimpulannya nanti misalkan banyaknya PR membuat siswa lebih rajin belajar. Nah, itu bisa menjadi kesimpulan. Jadi kesimpulan hanya menjawab tentang rumusan masalah yang ada. Terus rumusan masalah ini juga harus menjadi bagian dari judul penelitian ya. Kalau judul penelitiannya itu misalkan jumlah banyaknya PR, ya yang di rumusan masalah juga banyaknya PR gitu ya. Kalau misalkan yang menjadi judulnya itu banyaknya PR matematika mempengaruhi prestasi matematika, ya di perumusan masalah jangan mata pelajaran sosiologi gitu ya. Jadi itu harus sesuai dengan judulnya. Terus setelah itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini apa dan manfaatnya itu seperti apa. Terus setelah itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya adalah mengidentifikasi apa yang mau kita teliti dan apa yang sudah atau apa yang sedang dilakukan peneliti lain gitu ya. Untuk membedakan, jangan-jangan penelitian yang kita lakukan sudah ada yang dulu gitu ya, sudah ada yang melakukan sebelumnya. Jadi kita nanti tinggal membandingkan dan sebagainya, atau kita hanya tinggal melakukan verifikasi apakah penelitian yang sebelumnya itu benar. Misalkan penelitian yang sebelumnya itu mata pelajaran matematika, nah sekarang kita banyaknya PR di mata pelajaran sosiologi, apakah ini yang hasil di pelajaran matematika ini berpengaruh atau sama dengan di pelajaran sosiologi dan sebagainya. Nah, itu terus selanjutnya ada hipotesisnya, atau tadi itu adalah yang asumsi awal gitu ya, atau kira-kira itu nanti seperti apa gitu ya. Kita
kita tentukan dulu adalah pendapat awal itu ya, biasanya masih sederhana dan sementara, dan itu harus dibuktikan dengan penelitiannya tadi itu. Nah, syarat-syarat hipotesisnya itu apa? Yang pertama adalah hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan itu, bukan pertanyaan itu ya. Yang tadi kan masalah itu pernyataan, apa pertanyaan itu ya, masalah tadi ya, apakah banyaknya PR berpengaruh terhadap nilai siswa. Nah, di sini hipotesisnya itu banyaknya PR berpengaruh terhadap nilai siswa. Nah, ini apakah benar-benar berpengaruh? Nah, ini kita harus berdasarkan data-data yang ada untuk membuat kesimpulan gitu ya. Kalau misalkan data-data yang menunjukkan itu ternyata tidak berpengaruh, ya berarti hipotesis kita tidak terjawab itu. Maksudnya tidak terjawab itu berbeda dengan kesimpulan gitu ya. Yang tadi di hipotesis itu PR itu berpengaruh, ternyata di kesimpulan berdasarkan data-data itu ternyata tidak berpengaruh. Terus hipotesis itu berisi pernyataan mengenai hubungan paling sedikit dua variabel. Nah, ini kalau misalkan itu misalkan kuantitatif dan sebagainya ya, harus ada dua variabel. Terus hipotesis harus jelas dan tidak bermakna ganda. Terus hipotesis harus menunjukkan secara operasional sehingga memudahkan dalam pengujiannya. Yang tadi itu operasional itu bagaimana metodenya dan sebagainya. Terus hipotesis harus dapat diuji ya. Kalau misalkan hubungan prestasi siswa dengan misalkan yang dengan pendapatan orang tua misalkan. Nah, prestasi siswanya dihitung, tetapi pendapatan orang tuanya tidak dihitung, kan tidak bisa seperti itu. Jadi harus dua-duanya harus dihitung. Nanti setelah itu baru dibandingkan atau dikomparasikan atau dihitung dan sebagainya untuk menentukan benar-benar berpengaruh atau enggak gitu. Terus ciri-ciri hipotesis yang baik itu dapat diterima dengan secara rasional gitu ya. Terus dapat menjelaskan masalahnya, terus menyatakan hubungan antara variabel yang dipermasalahkan. Di situ yang tadi misalkan hubungan antara variabelnya itu banyaknya PR dengan prestasi. Nah, ini berarti kan ada hubungan variabel yang dipermasalahkan tadi itu. Yang dipermasalahkan PR-nya dan banyaknya PR-nya dan prestasinya gitu ya. Harus dapat diuji, ditentukan benar atau tidaknya, terus dinyatakan sesederhana mungkin dan konsisten gitu ya, konsisten dengan teori dan fakta yang ada ya. Ini hipotesis yang baik. Terus selanjutnya definisi operasionalnya di sini mengenai variabelnya. Yang tadi misalkan variabelnya adalah banyaknya PR dan prestasi siswa. Jadi yang banyaknya PR ini adalah sebagai variabel yang diubah-ubah gitu ya. Terus yang variabel yang prestasi ini adalah variabel yang merupakan hasil gitu ya. Jadi di situ nanti ada variabel terikat, variabel kayak di SMP itu ada variabel terikat, variabel bebas, ada variabel dan segala macamnya. Nah, kita harus menentukan variabel ini itu adalah variabel yang terikat atau variabel yang bebas, atau variabel yang di situ adalah dipengaruhi oleh variabel terikat dan variabel bebas itu. Nah, di sini kita harus menentukan itu ya. Ini yang kita ukur-ukur, terus ini yang kita teliti hasilnya dan sebagainya. Terus ini yang paling penting, penting itu adalah batasannya gitu ya. Kalau kita nggak ada batasannya, kita nanti penelitian itu jadi lebar sekali. Misalkan banyaknya PR terhadap prestasi siswa di KPC angkatan 2. Nah, ini batasan masalahnya
hanya di KPC angkatan 2 dan batasan masalahnya hanya banyaknya PR itu. Dan kalau misalkan tidak dibatasi masalahnya, misalkan yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, nah disitu banyak sekali, misalkan ada banyaknya uang jajan, misalkan banyaknya gaji, misalkan di sini karena rata-rata bekerja banyaknya gaji, terus hubungan dengan keluarga baik atau enggak, terus hubungan dengan misalkan punya pacarnya itu, hubungan dengan pacar baik atau enggak, terus banyaknya belajar juga berpengaruh, terus gurunya baik atau enggak juga berpengaruh. Itu banyak sekali yang perlu diteliti. Nah tapi kalau kita sudah membatasi masalah tadi, misalkan di banyaknya PR, nah jadinya kita lebih fokus gitu ya. Kalau tidak dibatasi masalahnya, kita jadi lebih luas gitu. Kalau tadi misalkan tidak dibatasi di angkatan 2, nanti penelitiannya lebih luas lagi, jadi angkatan 1, angkatan 3, angkatan 4. Nah itu. Nah tujuan batasan masalah ini yang pertama adalah memudahkan kita untuk memahami, kita untuk melakukan penelitian, terus menghindari adanya kesalahpahaman antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Terus sebagai pegangan dan pedoman kita melakukan penelitian, kalau kita melakukan penelitian hanya di PR-nya, ya hanya di banyaknya PR, kita nggak usah meneliti tentang hubungannya dengan keluarga, misalkan banyaknya gaji dan sebagainya, kita nggak usah meneliti tentang itu. Dan kita juga membatasi ruang lingkup masalahnya gitu ya. Nah ini batasan konsep. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah metode penelitiannya, yang tadi itu pedomannya kita bagaimana penelitian, misalkan bagaimana kita menentukan sampel, terus bagaimana kapan kita melakukan penelitiannya, terus yang menjadi sampel itu siapa saja. Nah itu salah satu metodenya, seperti itu, mau kuantitatif atau kualitatif. Terus sistematika penulisan di sini adalah dibagi menjadi berapa bab, misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 di situ adalah kajian pustaka, bab 3 misalkan bab 3 itu adalah metodologi, bab 4 adalah hasil penelitian, dan bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah itu biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan penelitian kalian sistematikanya, misalkan di pendahuluan itu yang diperlukan hanya latar belakang dan hipotesis gitu ya, nah itu kurang, harus ada tujuan dan manfaat. Terus setelah itu yang perlu kita tambahkan juga adanya daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka ini sangat penting sekali, karena apapun yang ada sekarang ini itu tidak mungkin itu adalah sesuatu yang baru gitu ya, atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hampir mustahil kayaknya ada sesuatu yang baru sekarang. Nah itu ya, itu yang kalau misalkan baru itu pasti itu adalah hanya pengembangan dari yang sebelumnya gitu ya. Nah jadi daftar pustaka di sini adalah untuk memperkuat teori-teori kita dan untuk membedakan kita dengan teori-teori yang lainnya dan sebagainya itu ya. Semakin banyak daftar pustaka yang kita baca, nah itu akan semakin baik gitu ya, karena teori-teorinya lebih luas itu ya, lebih banyak, dan yang data-data yang mendukung juga semakin bagus gitu ya, karena bukan hanya dari satu sumber tapi dari beberapa sumber. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ini mohon maaf sekali ini karena teorinya banyak sekali nih, jadinya saya tidak menanyakan di tengah-tengah tadi apakah kalian ada pertanyaan atau enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini adalah tugas terakhir kita, tugas ke-6. Jadi tugasnya adalah, kalau menurut kalian tadi itu kan
ada tahapan-tahapan dalam penelitian ya. Tadi ada perumusan masalah, ada menentukan judul, ada yang apa namanya membuat bagaimana mencari data, bagaimana mengolah data. Nah, dari tahapan-tahapan itu menurut kalian yang paling penting itu yang mana sih? Gitu ya. Dan setelah itu kenapa kalian menganggap itu yang paling penting? Gitu ya. Alasannya itu apa? Gitu ya. Ini mudah sekali ini. Jadi ini adalah pendapat yang bebas. Kalau misalkan pendapat kalian itu bagus, harusnya apa namanya semuanya benar gitu ya. Dan ini dikumpulkan minggu depan, karena minggu depan itu pertemuan terakhir kita harusnya ya, pertemuan ke-15, karena pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir gitu ya. Oh, pasti di share, jangan khawatir. Kalau tidak ada pertanyaan, ini karena mungkin hujan-hujan kayak gini ya, tadi hujan, banyak angin, jadi apa namanya banyak yang gak hadir ini. Tadi ada yang laptopnya rusak juga. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat, bisa mendapatkan hasil untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jika nanti ada pertanyaan, kalian juga bisa langsung nanya ke saya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.